lagi sama aku Haruka di podcast Versus. Nah, kali ini aku ngobrol sama Mama Aurel. Halo, Mama Haruka. Hai. Mama Haruka bener Oh kan? enggak, aku belum nikah jadi belum mama. Oh belum nikah? Belum. Emang Haruka umurnya berapa? Aku umurnya 31 tahun. Masih muda. Masih muda ya? Iya. Iya, aku masih muda guys. Masih muda sekali. Apa kabar? Baik, sehat alhamdulillah. Baik ya. Lebaran kemana kak kemarin? Aku kemarin lebaran pastinya mudik. Mudik ya? Pulang kampung. Terus abis itu aku ya udah kumpul-kumpul keluarga kayak gitu-gitu aja. Kalau Kak Haruka berarti mudik nggak? Pernah mudik nggak? Aku kemarin nggak mudik, tapi aku jalan-jalan di Bali. Oh ya jadi holiday. Iya holiday. Sama siapa tuh pacarnya? Oh enggak. Oh enggak. Sama teman-temannya aja. Belum punya pacar? Belum. Susah sih cari pacar di sini. Kenapa? Karena aku tuh maunya banyak. Nah kalau Bentar, maunya banyak tuh apa? maunya banyak kayak aku tuh nggak mau pacarnya artis. Oh nggak mau. Tapi Terus? kebetulan kan kakak kan nikahnya sama Kak Atta Halilintar kan? Ya, Ketemunya di mana tuh? ketemunya di kerjaan. Oh kerjaan. Karena maksudnya kan mungkin bidangnya sama. Mm-mm. Jadi ya udah ya akhirnya ya berawalnya dari situ karena mungkin kan Bang Atta YouTuber terus Iya. dulu dia pernah ngajakin aku collab. Abis collab ya udah dari collab itu ya langsung lanjut sampai Lanjut. mungkin kamu nanti jodohnya ini public figure juga kali. Oh mungkin kali ya. Tapi kamunya nggak mau ya? Enggak, tapi kan keluarganya berarti semua jadi artis dong kak. Kan mamanya juga penyanyi. Ya. Kalau aku memang dari dulunya Mm-mm. kan kalau orang tua memang public figure. Iya. Terus ngelahirin punya aku udah pasti akan maksudnya keluarganya tuh dari dulu disorot terus gitu. Jadi Iya. pas udah ya mau nggak mau nggak bisa dipungkirin lagi ya aku mau ngumpet di selokan juga tetap ketahuan gitu. Jadi ya udah. Berarti dari lahir jadi artis ya? Iya. Iya kan? Jadi artis tapi waktu masih bayi atau masih kecil mungkin terpaksa menjadi artis gitu. Karena kan belum tahu tuh jati dirinya mau kemana gitu. Iya. Pas anak kecil, Pas aku kecil. ya karakternya gimana? Anaknya kayak gimana? Aku Uh-uh. Aku anaknya gimana ya? Kalau kata orang-orang ya, aku tuh dari kecil anaknya periang gitu. Maksudnya selalu bawa suasana jadi lebih seru, jadi lebih rame. Terus anaknya kuat gitu. Suka bernyanyi juga? Suka nyanyi. Dari kecil aku suka nyanyi. Oh, gara-gara mamanya penyanyi? Iya, karena kan selalu ngeliat kan biasanya kita kalau masih kecil role modelnya pasti kan orang tua, mama, Iya. ya kan? Apalagi kan aku anak pertama, jadi nggak ada saingannya, maksudnya belum ada siapa-siapa nih. Nah, terus adik aku cowok, jadi kayak nggak mungkin role model aku cowok adik aku gitu. Jadi ya udah ngeliatnya kan orang tua, ngeliat mama, jadi ya udah dari situ kan karena sering nemenin dulu ada konser nyanyi apa segala macem, ngeliat dari situ, aduh pengen kayak gitu. Oh, berarti pas kecil nyanyi bisa, terus anaknya suruh juga. Ya, Bagus dong alhamdulillah. anaknya. Bagus. Kalau Bagus kamu ya? anaknya gimana? Kalau aku anaknya pendiam. Oh pendiam. Iya. Kenapa jadi bawel ya sekarang? Aku juga heran. Aku pendiam. Terus aku nggak mau keluar dari rumah. Nggak mau keluar dari rumah? Iya. Kenapa? Katanya nggak suka di luar katanya. Oh, nggak Banyak suka? orang nggak suka katanya. Oh nggak suka keramaian? Iya. Oh oke. Terus apa lagi? Terus aku anaknya nggak bandel. Masa sih? Kata Serius? siapa? Kata aku. Ya nggak bisa, kita tuh nggak bisa menilai diri kita sendiri. Masa sih? Kata aku gak bandel. Oke, Jadi terus? anaknya baik, anaknya yang ceria juga, tapi Oh. pendiam. Ya cewek cantik lah intinya. Oke, nice. Iya. Nah dulu pernah ngerasa terbebani punya orang tua terkenal nggak? Iya. Pernah ya? Iya, bukan selalu gimana ya? Aku ngerasanya bukan terbebani, mungkin apa ya? Ngerasanya tuh karena mungkin orang tuanya udah punya nama, terus
karena aku anaknya jadi selalu disangkut-sangkutin gitu kayak oh Aurel, oh anaknya anaknya Anang, anaknya Krisdayanti kayak begitu. Jadi kayak apapun yang aku bikin jadinya nggak dilihat gitu. Jadi orang tuh selalu nganggepnya remeh. Jadi kalau ada gitu. bermasalah pasti Sangkut sama orang tuanya. Sana juga gini. Itu gak enak banget loh. Jadi jangan kalian pikir netizen jadi anak artis itu enak. Iya betul. Ngerasa berat karena kita kan harus jaga nama orang tua, jaga nama keluarga. Apalagi kan misalnya biasanya kalau nama anak itu pasti kan ada nama keluarganya tuh. Nanti pasti yang diseret itunya lagi itu. Jadi yang salahnya saya tapi yang jadi terseret tuh jadi orang tua, jadinya tuh jadi merembet kemana-mana gitu. Jadi mungkin yang nggak enaknya terbebaninya di situ. Kalau kayak kamu gitu pasti enak ya? Aku enak, bebas aku. Bebas ya? Iya apa aja bebas. Kalau aku yang salah ya aku yang salah. Kalau orang tua salah ya orang tua yang salah. Iya kalau aku gitu. Iya dua-duanya kena ya. Kalau orang tua salah kena juga. Iya. Aku salah, kena juga. Orang tuanya lebih kena lagi nanti dibilang nggak bisa didik anak. Nah coba kan kasihan kan. Padahal mungkin sebenarnya nggak gitu ya namanya. Tapi nggak pernah jawab aku karena bandel karena gara-gara orang tua gitu, nggak pernah ya? Hah karena orang tua enggak? Enggak ya? Ya kan nggak mungkin ya kita orang tua masa ngajarin anaknya untuk bandel kan nggak mungkin. Jadi, Jadi ya apa ya? Nggak bisa bilang kayak gitu ya? Nggak bisa bilang gitu dan kayak nggak mungkin juga untuk aku utarain gitu ya udah biarin aja apa yang orang lihat. Yang penting kan yang tahu kita, yang tahu keluarga-keluarga aja ya terserah aja gitu. Nah terus sekarang jadi artis itu disuruh orang tua atau emang maunya sendiri? Nggak mau pun kayaknya akan kayak gitu deh. Karena mungkin karena selalu mungkin selalu ada aja kan beritanya apa-apa gitu. Jadi ya udah karena mungkin orang tuanya juga udah jadi public figure, artis gitu ya udah mungkin enaknya kita bisa, maksudnya tanpa kita menjadi artis pun udah akan terdorong gitu. Jadi ya makanya emang aku dan kebetulan dari dulu emang suka nyanyi. Emang senang di dunia entertain tuh senang. Terus ikut ya Idola Cilik ya? Ikut Idola Cilik, dulu pernah ikut. Terus aku tuh kalau dari dulu emang kalau di sekolahan tuh bukan tipikal anak yang pinter gitu loh. Oh anaknya nggak pintar? Enggak. Sama aku juga. Aku nggak pintar sama sekali di sekolahan. Kenapa ya kalau artis terkenal tuh semua anaknya nggak pinter gitu? Enggak juga ya? Enggak juga, banyak yang pinter loh, banyak. Masa? Iya. Aku tahu semua artis kayaknya nggak ada yang pinter banget gitu, nggak ada kayaknya. Kalau aku jujur aku tuh nggak pinter di sekolahan. Jadi kalau di sekolahan itu yang paling bagus nilaiku cuman kalau aku ada pelajaran musik. Karena jadi kalau misalnya lagi ada pelajaran musik tuh aku paling seneng. Aku semua pelajaran kurang bagus. Oh, serius? Iya, untungnya jadi artis bisa cari duit ya. Kalau enggak kerja apa tuh? Jadi aku tuh di sekolah dulu tuh jelek banget, nilainya nggak pernah bagus. Nilai aku tuh ada nilainya 3, 4, 5, emang nilainya selalu jelek. Emang 3 jelek ya? Jelek, semua pelajaran tuh aku dulu remedial gitu. Tapi aku nggak pernah malu untuk memberitahu ke orang-orang karena menurut aku ya mungkin emang kelebihan aku di yang lain kayak gitu. Jadi, mamanya juga nggak marah kalau nilainya jelek? Ya marah ada lah, cuman kalau papaku dari dulu nggak pernah marah untuk masalah itu karena papaku bilang dari dulu, papaku tuh tahu bahwa Aurel itu memang kelebihannya tuh di situ. Beda sama adik aku, kalau adik aku tuh rajin banget. Dia sekarang aja kan kuliah, kalau aku kan nggak kuliah. Oh sama, adik aku juga kuliah. Iya, nah dia pinter tuh lagi. Dia pinter, dia tuh kuliah, dia tuh kalau belajar tuh serius gitu. Ada tugas yang banyak gitu. Aku kalau tugas nggak pernah ngerjain. Sama. Suka kabur kalau ada. Kayaknya lihat kakak, jadi adiknya mungkin ngerasa gue harus belajar gitu kali ya. Iya kayaknya gitu deh. Jangan sampai kayak kakak gue nih. Nah cuman kalau adik aku kebalikan, malah dia di dunia entertain tuh dia kurang. Jadi makanya mungkin ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Iya betul. Ya kayak gitu. Jadi makanya papaku kalau tahu nilaiku jelek, dia kayak udah tahu emang Aurel tuh emang bidangnya bukan di situ. Dia udah tahu. Sampai aku mau kuliah aja. Waktu itu papaku nggak ngebolehin aku kuliah. Oh iya? Iya. Jadi waktu itu sampai bunda aku sama papaku berantem. Karena bunda aku maunya aku kuliah. Karena gimana pun kamu harus punya S1. Papaku bilang, kamu mau sekolahin anak kamu sampai ke luar negeri kemanapun, dia nggak akan, percaya deh. Terus bunda aku, enggak, aku yakin kakak pasti bisa. Ya udah. Aku cuma sampai semester 2. Udah. Tapi tetap ikut? Semester 2 tapi itu pelajarannya failed semua. Gitu. Nah papaku pas aku bilang, Pi aku kayaknya udah nggak bisa kuliah lagi.
Tuh, udah dibilangin nggak denger sih, kamu nggak percaya loh. Ya udah. Kalau aku sih pengen kuliah, tapi gak ada yang terima. Hah? Kuliahnya gak ada yang mau terima Kenapa? sama aku deh kayaknya. Karena nilai aku bener-bener jelek, terus aku gak belajar, terus aku gak tugas juga. Jadi ujian kemana ya? Yaudah nggak apa, yang penting kan kamu bisa cari duit. Iya betul. Soalnya Penting kita duit. kalau misalnya hidup, kita nggak punya duit, Iya juga betul. mau hidupnya gimana? Bener. Nggak bisa makan, nggak punya tempat tinggal, nggak punya apa. Jadi ya udah. Semua dari duit sih, Betul, ya. apa yang kita bisa kita lakuin aja. Kalau cinta atau duit, ambil yang mana? Hah, cinta atau duit? Iya, kalau pilih yang mana? Kalau aku duit. Keduanya baru cinta. Aku cinta dulu deh baru duit. Serius? Iya, kan aku bisa cari duit, jadi ya udah nggak butuh Oh, duitnya gitu. dia gitu. Oh, iya. kan? Bener. Pintar. Nah, aku lebih milih cinta. Oke, aku milih duit. Kenapa? Karena duit itu paling penting. Meskipun ada cinta, kalau gak ada duit gak bisa jalan-jalan, gak bisa hidup, gak bisa kemana-mana. Cuma mungkin kamu tuh karena sekarang belum punya pasangan. Nanti kalau kamu udah punya pasangan pasti kamu lebih mementingkan cinta dibanding duit. Oh gitu? Iya. Karena kalau aku tuh dari dulu kasih sayang tuh segalanya. Kalau kita ngerasain disayang, dicintain, kadang yang lainnya tuh kita suka adalah itu nanti aja bisa kita cari. Tapi kalau cinta, kasih sayang itu kan nanti ada yang tulus, ada yang enggak. Tapi kalau kita dapat kasih sayang yang tulus, itu kamu akan bahagia banget. Berarti Kak Ata cinta terus ya? Amin. Iya nggak? Iya nggak? Amin. Aku gitu aja. Nah, kalau misalnya Haruka tuh berkarirnya dari umur berapa emang? Kalau aku dari 14 tahun di Jepang. Jadi aku ikut. Kenapa sih mau tinggal di sini? Kenapa? Karena aku tuh awal banget ikut 14 tahun tuh ikut idol AKB48 namanya. Hah? AKB48. Kamu idol pernah? Iya, AKB48. Nyanyi? Iya. Cuma nyanyi sekarang? Nggak bisa masalahnya. Nah, aku tuh ikut audisi, nyanyi, Oke. dance gitu kan. Dua-duanya nggak bisa. Nah, karena aku terlalu kelihatan sama orang-orang katanya paling jelek. Hah? Jadi aku diterima. jelek? Iya, diterima. Terus aku masuk jadi idol AKB48 di Jepang. Nah, 6 tahun aku jadi idol, terus pindah ke Indonesia buat masuk ke JKT48. Oh, kalau di Jepang itu namanya AKB48. Kalau di sini AKB apa artinya? Akihabara. Oh, Jadi nama Akihabara. tempatnya. Kalau Kalau di JKT sini? Jakarta jadi JKT48. Oh gitu, baru tahu. Iya, jadi aku masuk ke JKT48. Nah, banyak yang tanya sih, Haruka berarti bisa nyanyi dance. Iya. Kalau aku enggak, karena kan JKT48 kan rame-rame. Kalau aku nggak nyanyi juga nggak masalah. Suaranya banyak yang lebih bagus daripada aku. Kalau aku Tapi waktu jualnya auranya aja. Oh, Iya. tapi kamu waktu itu JKT masuk? Iya, aku di tengah kayak sama Kok bisa? Melody. Kok bisa? Oh, Melody teman Iya, aku. Melody. Kok bisa masuk? Karena ya aku tuh awal banget pindah JKT48 tuh aku minta dari AKB48 ada Request. sister group Oh, yang request di gitu. JKT48. Nah, aku bilang aku pengen deh ke Indonesia gitu. Terus pindah. Terus langsung ya gitu deh artis. Oh, tapi orang tua kamu masih di Jepang? Iya, di Jepang semua. Jadi aku tinggal di sini sendiri. Jadi karena aku tinggal sama Melody. Aku kayak masih bingung gitu. Enak nggak tinggal di sini? Enak banget. Orang tua suruh balik ke sana nggak katanya? Oh enggak. Dan kalau suruh balik juga gue gak mau. Terus kamu belajar bahasa Indonesianya? Dari teman-temannya aja. Ih, hebat Sama loh. Melody, sama Berapa lama Nabila belajarnya? gitu. Belajarnya 6 bulan. Langsung 6 udah bulan bisa. bisa bahasa Iya. Indonesia? Wah, kan Ternyata aku pinter ya. iya. Cuman kan ngomongnya tuh kalau Jepang sama Indonesia kan ngomongnya beda kan? Beda. Beda banget ya? Beda banget. Kayak R sama L sama NG, N gitu beda-beda semua. Jadi kadang susah sih, aku juga kadang salah, cuma yang bodo amat. Itu kamu berarti pinter tahu. Iya, aku pinter. Pinter menghafal berarti ya? Heeh. Tuh kan, berarti emang orang tuh semua sebenarnya pinter. Iya, semua Cuman pinter. pinternya tuh beda-beda. Ada yang pinternya Iya pelajaran, sih. ada yang pinternya penghafal, ada yang pinter ini gitu. Hebat loh. Hebat ya. Aku hebat. Hebat. Kakak juga hebat. Aduh, Iya. amin. Nah, aku mau tanya lagi. Boleh. Nah, dulu Kak Aurel suka dibully sama netizen ya. Gimana sih perasaannya?
Perasaannya, ya gimana ya? Emang pernah Iya. netizen gitu? Iya. Jahat banget netizen. Gak jelas deh. Gak Iya, boleh emang. gitu. Iya aku juga bingung kenapa Iya ya. kan? Netizen tuh sekarang gitu ya. Gini. Ngomong doang gampang banget. Cuman Coba kesini gitu. Langsung kata, ngomong coba. kata orang-orang tuh gini, mereka mengkritik kita karena katanya mereka sayang. Cuman kadang karena mereka Terlalu sayang kali ya? itu jadi agak berlebihan. Ya pasti kalau ditanya perasaannya gimana, pertama-tama aku down banget, sedih. Cuman Nangis nggak? hmm, Kan sedih. nangis sih sekali doang. Tuh guys, nangis. Aku pernah nangis, tapi waktu itu aku nangis itu lebih karena zaman dulu banget kan tahu Beliebers nggak yang Justin Bieber itu? Iya. Nah, aku tuh dulu kan ngefans banget sama Justin Bieber. Terus abis itu aku tuh masih zamannya Twitter. Nah dari situ karena aku saking ngefansnya sama dia, waktu itu Justin Bieber kan datang ke Indonesia. Nah katanya tuh ada yang bikin rumor, katanya aku tuh nanti bisa dipanggil Justin Bieber ke atas panggung. Wow. Nah terus abis itu fansnya tuh kayak nggak terima gitu. Nah dari situ aku dikata-katain. Berawal dari situ. Terus aku dibully juga. Karena mungkin ya namanya kita kalau masih kecil nggak peduliin penampilan, nggak peduliin kecantikan. Jadi aku dulu tuh nggak pernah perawatan, nggak pernah. Tapi dibilang kayak operasi gitu ya, plastik gitu Operasinya ya. itu pas aku SMA, masuk SMA. Itu karena aku ngeliat teman-teman aku kan, jadi aku dulu kan homeschooling. Kalau di homeschooling kan temennya mungkin kan nggak banyak kan. Pas aku masuk SMA, ternyata teman-teman aku tuh jadi banyak. Terus aku ngeliat, pada cantik-cantik, terus pada kurus. Dan pada saat aku masuk SMA itu aku lagi gendut. Aku waktu itu punya pacar. Jadi aku kalau punya pacar tuh suka bablas gitu. Jadi kayak karena happy, setiap hari, setiap malam minggu kita pergi makan lah. Sana situ, Iya, gitu ya, main-main. pokoknya happy terus. Pas aku masuk SMA, aku ngeliat teman-teman aku, wah kurus, cantik-cantik. Terus abis itu aku putus. Pas SMA putus cinta. Nah dari putus cinta itu aku balas dendam lah, aku diet, aku perawatan, aku mulai pikirin outfit. Aku tuh turunnya sampai 15 kilo deh. Wow, jauh banget. Iya jadi makanya orang bilang aku kayak operasi karena bentuk wajahnya kan berubah. Tapi kan kalau 15 kilo mah pasti berubah ya. Berubah dari, kan tadi mukanya cabi banget. Pas cabi tuh, pas mukanya cabi tuh hidungnya nggak kelihatan kan karena ketutupan pipi. Terus aku pas kurus mulai tirus, terus hidungnya mulai mancung gitu, orang bilang aku operasi. Wow. Aku bilang kalau gue operasi, gue akan bikin muka gue kayak Kylie Jenner, tapi kan nggak mungkin. Sama, aku juga mikir kayak gitu. Kadang orang bilang, iya operasi ya. Ya kalau operasi mah Aku mungkin bikin lebih cantik kali gitu. Aku kalau boleh, aku bisa operasi nih ya, aku bakalan operasi muka aku jadi kayak artis Hollywood. Iya, pasti semua mikir gitu Iya ya. kan, jadi kadang ya mungkin kan netizen di luar sana tuh kalau yang tinggalnya di mana mungkin nggak tahu kalau apa ya, sekarang kan kalau foto aja angle aja bisa kelihatan, jadi kelihatan lebih cantik. Terus sekarang udah ada aplikasi bisa ngedit apa segala macam. Kadang mereka tuh nggak paham itu gitu, jadi aku kesel. Tapi netizen nggak boleh ngomong yang kasar, nggak boleh ngomong jahat. Iya. Penting yang baik ya, karena untungnya sampai sekarang aku masih belum pernah dibully? Belum. Aku yang nggak ngerasa kali ya? Enggak, kamu nggak pernah dibully? Kayaknya nggak pernah deh. Kalau aku bilang, kamu mah suaranya nggak bagus ya. Iya emang, kenapa kayak gitu? Nah itu tuh salah satu contoh bullying. Oh gitu ya? Karena sebenarnya ya kalau yang Tapi jujur bener juga sih, tapi iya kan, karena kalau misalnya aku tahu di luar negeri itu ketika orang nanya aja kayak gini, kamu gendutan ya? Itu udah masuk ke body shaming loh, nggak boleh. Oh gitu? Iya nggak boleh. Aku pernah juga. Karena itu maksudnya suatu hal yang privacy, tidak boleh ditanyakan. Kayak, kamu gendutan, suara kamu jelek. Itu kalau misalnya di luar negeri, itu bisa kena su. Wow, Gitu. Jadi teman-teman nggak boleh bilang gitu ya, harga suara yang jelek. Menjelek sih, cuma nggak boleh bilang. Aku yang boleh bilang, kalian nggak boleh Ira bilang. nggak coba nyanyi sedikit satu kali? Jangan. Lagu bahasa Jepang? Lagu bahasa Jepang? No. Oh no. Lagu JKT? Lagu JKT, I want you. Terus? Udah. Tapi aku penasaran, Haruka kan suka tinggal di Indonesia. Iya. Pasti ada dong makanan favoritnya. Ada. Apa? Seblak, Sama, cireng, seblak, cireng, cimol pernah? cimol, bakso, jeroan. Jeroan? Iya. Aku gak suka jeroan. Bakat goreng, nggak kikil, limpa, otak, segala Limpa macem. apa? Limpa yang nasi, iya. Oh paru.
Enak banget. Berarti suka makanan Padang dong? Suka. Rumah makan Padang. Jengkol suka jengkol? Suka. Kamu suka semua makanan? Iya. Jengkol apa teh? Kecuali durian. Ceker enggak. Karena kalau ceker kan injek Ya udah jangan dibahas injek Jadi gue ngebayangin ya Jadi makan. jijik gitu. Tapi kan dimasak, Tapi mati kan kumannya. tetap kayak bentuknya juga kaki banget. Terus Tapi kalau misalnya kita makan ada ceker. Terus kalau kita makan ceker yang di Chinese food yang di dimsum itu dia nggak ada kuku-kukunya. tapi nggak mau jijik. Iya, enak. Kemannya tetap ada kok di dalam. Kan mati dimasak. Tetap sama aja. Babat juga tempatnya EO. Emang iya? Iya. Tapi enak sih. Lebih parah itu malah di dalam perutnya. Tapi kadang kalau aku suka bakso bilangnya itu daging tikus gitu kan. Tapi kamu makan. Tapi kan kalau misal ya, kalau itu emang benar daging tikus berarti daging tikus enak banget ya. Ya, itu kan kata-katanya aja sebenarnya mah. Tapi emang kamu tahu pernah makan gultik gak? Gultik. Apa itu? Bro, yang di Blok M itu, gulai. Pertama kali aku tahu gultik adalah gulai tikus. Aku bilang, "Hah? Ternyata gultik itu gulai tikungan, cuma disingkat. Padahal mah enggak. Makanya aku kayak langsung, ternyata enak banget. Kamu harus coba, belum pernah coba? Belum. Kak ajakin Kak makan gultik Kak, aduh enak Gultik. banget. Kalau Kak Aurel punya pengalaman horor nggak? Aku tuh, Punya. bentar dulu. Itu Bisa lihat. Bukan bentar, aku nggak bisa ngelihat. Tapi aku tuh suka kayak dengar suara gitu. Oh, pernah aku ngeliat Tapi satu keren kali. tuh itu. Aku pernah ngeliat 1 kali. Oh iya? Di sini loh. Di sini? Enggak bukan maksudnya di sini agak-agak. Di mana? Kamu suka emang ngeliat horor? Enggak suka sih, tapi aku Tapi kadang horor bisa lihat. Horor Jepang seru loh, Ju-on. Itu Iya. Jepang kan? Itu mah, tapi film Tapi kan ada di asli kan? ada. Tapi kalau udah jadi film kan jadi kita mungkin ini nggak tahu sih kalau yang lain, tapi kalau aku jadi sebagai artis kayak wah syutingnya ini kayak gini nih, wah cara syutingnya ini nih, kayak gitu, jadi nggak takut kalau nonton film horor. Tapi kalau ngeliat hantu pernah? Pernah, aku kadang memang sering lihat sih, cuman ya udah, mungkin dia juga dulu manusia, kasihan juga. Kamu tinggalnya di sini sendiri? Iya. Takut nggak di rumah sendiri? Enggak, Nggak takut? kalau misalnya numpang lewat ya silakan. Ih, dia hebat banget ya. Tapi kadang kalau ada yang dateng ya aku pasti, wah ngapain hari ini kayak gitu. Kamu ajak ngobrol? Iya kan katanya harus gitu. Oh gitu? Iya. Diajak Jadi ngobrol biar ya. dia tahu, oh di sini bukan punya tempat dia gitu. Ini tempat aku ya, jangan kesini lagi kayak gitu. Oh, Jangan ganggu aku ya gitu. karena aku nggak ganggu kamu gitu Iya. ya. Iya. Jadi teman-teman juga gitu sih harus, oke? Jangan takut. Jangan takut tuh. Jangan takut. Enggak takut ya? enggak. Takut. Tapi kalau aku penakut. Tapi Aku- kalau aku ke toilet aja minta temenin. kalau punya anak kecil bisa lihat ya? Enggak sih, mungkin dia lebih. Oh pernah waktu itu Amina kita pergi kemana ya? Kita lagi nginep di mana? Aku lupa gitu Gitu ya? di hotel. Enggak ada. Oh, dia tuh kalau aku pernah nginep di hotel gitu, terus dia bangun-bangun tuh dia gini, cing, gitu kayak manggil orang gitu, kayak dia bisa lihat, mungkin dia ngeliat apa gitu. Terus biasanya kalau anak kecil tuh kalau di tempat yang gak nyaman dia pasti rewel, nangis terus kayak gitu. Amina gitu ya berarti. Amina lucu banget ya. Thank you, masya Allah. Amina anaknya kayak gimana? Periang, lucu. Mungkin karena masih kecil ya, jadi kita ngeliatnya selalu lucu aja gitu. Terus kadang kan sekarang suruh kayak orang-orang bilang kayak dijodohin sama anaknya artis, gimana? Iya, Kayak Cipul. Iya itu kan sebenarnya ini teman-temanan aja lah, karena mungkin karena masih kecil. Terus mungkin apa ya? Karena mungkin kan kalau Amina atau Cipu mungkin kan masih kecil itu temannya belum banyak gitu kan, dia belum masuk sekolah, belum kayak kita sekarang banyak teman, banyak bergaul. Jadi mungkin dia temennya yang dia tahu tuh ya itu aja gitu. Nah kalau nama artinya Amina tuh apa? Kalau Amina itu aku terinspirasi dari nama ibu Nabi. Oke. Terus Hana itu artinya kebahagiaan.
Kalau Nur itu kan artinya cahaya. Itu nama aku. Aku taruh di namanya Amin. Terus nama Ata itu nama papanya. Jadi Aminah Hana Nur Ata. Gitu. Ih, lucu banget. Aminah kapan punya adiknya? Ya doain ini aku juga pengen cepet punya ada adiknya. Oh, ada rencananya? Ada, cuman kan yang ngasih kan yang di atas, terus yang ngasih kan Allah nanti. Belum tahu lah kapan. Semoga Saya dikasihnya sama Allah. Dia kadang kita kalau misalnya berharap banget tuh malah jadi lama. Jadi lebih baik kita let it flow aja. Ya mungkin kalau misalnya dikasihnya cepet ya alhamdulillah gitu. Nah, Kak Aurel kan sekarang udah berhijab, katanya pas nikah. Iya. Habis setelah nikah berhijab. Kenapa jadi berhijab? Karena sebenarnya gini, aku tuh dulu kan sekolahku tuh muslim. Jadi aku tuh dulu sekolahnya itu selalu pakai jilbab. Nah, jadi sebenarnya sekarang aku pakai jilbab pun aku tuh ngerasa kayak biasa aja gitu. Nah, terus waktu dulu tuh mungkin karena lingkungan aku belum banyak yang berjilbab. Nah, jadi aku ngerasa kayak yaudah deh nanti dulu. Terus aku dulu juga mikirnya masih suka main-main lah, masih sering nongkrong apa gitu-gitulah. Pokoknya masih main lah, masih bandel banget gitu ya. Nah, terus karena udah nikah, terus habis itu waktu itu maksudnya karena keluarganya Bang Ata kan juga berjilbab, terus di rumah aku dulu juga tim-tim aku banyak yang berjilbab. Jadi aku ngerasa kayak jadi nggak enak kan gitu. Terus emang aku tuh waktu SMP itu abis pulang umroh tuh aku bilang ke orang tuaku, aku bilang aku kalau berjilbab gimana. Nah, terus orang tuaku bilang, ya kamu kalau mau berjilbab kamu langsung segera aja cari cari suami. Cuma itu masih SMP kan. Jadi aku kayak kayaknya belum ada, ya udah deh nanti aja. Nah, itu karena pas nikah terus waktu itu habis nikah itu kan habis itu bulan Ramadan kan puasa. Nah, selama bulan Ramadan tuh aku pakai jilbab kan selama 1 bulan. Sudah keterusan sampai sekarang. Wow. Nah, kalau aku juga kadang pakai hijab kalau Ramadan. Tapi kamu pakai jilbab mau nggak apa-apa? Mau. Boleh nggak dipakein dong? Aku bawa nih hari ini. Oke, boleh. Aku pakein jilbab. Aku kadang dipakein sama Melody. Oh ya? Iya, jadi kalau kemarin ada acara lebaran, aku sama Melody pakai hijab. Kamu kalau lebaran ngapain? Lebaran nggak ngapa-ngapain sih, tapi kadang aku ikut ke rumahnya temen aku, terus bareng-bareng sama saudaranya. Terus emang aku juga kalau setiap Ramadan atau lebaran emang suka pakai hijab. Cuman kalau misalnya di Jepang itu kalau kayak lebarannya itu apa sih namanya? Kalau lebaran jarang ada sih, tapi mungkin ada hari yang buat ke makam atau hari yang buat kumpul keluarga. Kumpul keluarga tuh ada nama. Kalau kumpul keluarga tuh biasanya tahun baru. Karena tahun baru kukuil juga aku kita. Aku mau nanya, kenapa tahun baru? Aku waktu itu kan ke Jepang, terus aku mau New Year di sana. Kita udah happy jam setengah 12 kita keluar hotel. Pas kita jam 12, pas New Year sepi. Karena nggak ada kembang api ya. Iya, terus aku sama keluarga aku shock kayak, ini kita nggak ada perayaan apa-apa. Kita pikir ada fireworks, terus ada apa gitu kan. Ternyata mereka kalau di Jepang biasanya sembayang ya? Iya, kumpul keluarga di rumah bareng-bareng sama keluarga, kalau nggak kukuil. Oh, pantes. Berdoa gitu. Nih aku pakein kamu jilbab. Boleh. Aku pakein ya. Iya. Sorry. Bener gini? Iya. Bener nggak gini? Setan dong. Ih. Ciputnya ke belakang. Iya, bentar dulu. Ciputnya ke belakang. Oke. Pantesan kamu kunci rambut ya sekarang biar bisa pakai jilbab. Iya, aku biasanya dipakein sama Melody juga gitu. Wow. Kakak temenan sama Melody ya? Iya, satu arisan. Melody berisik ya? Enggak. Bawel ya? Dia baik banget tau. Galak ya? Dia tuh kayak leader gitu loh. Iya. Di kantor juga gitu. Oh iya? Iya. Sosok leader gitu sebenarnya enggak dia. Sosok leader. Dia suka ngatur-ngatur ini, ngatur itu. Iya, sibuk. atur hidup orang juga nih. Tapi baik ya Melody? Baik banget. Baik kok, aku panggil Melody Mami. Ah, Mami? Iya. Ini gini bener gak sih? Tuh, kamu cantik loh. Cantik enggak? Cantik dong. Tuh, kalau di Jepang ada hari rayanya nggak? Hari raya ulang tahun? Ulang tahun di situ hari raya namanya? Enggak sih. Oh, bukan. Hari raya Natal, kayak 17 Agustus gitu ada. Tapi bukan 17 Agustus. Papa mama kamu nggak kangen? Enggak. Kamu kapan ke Jepang lagi? Aku setiap tahun sekali ke Jepang. Aku kan mau ke Jepang. Aku tapi nggak tahu tempat-tempat. Nanti kamu kasih tahu aku boleh? Boleh. Boleh ya?
Aku biasanya bantu sama teman-teman juga. Oh gitu. Tapi teman-teman lebih pinter sih kalau di Jepang. Karena apa namanya? Karena kalau teman-teman kan bisa cari di website, cari tempat makannya enak. Enggak, bukan masa gini, aku pengen kayak tempat nginepnya yang di tengah-tengah yang Oh, bisa menginapnya apa namanya? Shinjuku? di jalan aja. Tidur di jalan. Gratis tuh. Makasih ya. Iya. Anak aku kasihan loh. Anaknya kan nggak tidur juga di jalan. Di mana? Di atas pelutnya. Ya. Amina kan kayaknya manja banget sama papanya. Emang iya? Banget. Berarti Dia- nggak dia- suka ibunya? Dia mungkin suka, tapi dia lebih suka papanya. Oh. Dia kalau sama papanya bisa kayak gini, papa, 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 papa gitu. Kalau ibu nggak mau gitu ya? Tapi kalau tidur, kalau udah merem, dia nempel-nempel ke aku. Dia gengsi gitu. Oh, lucu banget. Tapi kalau aku jadi ibunya sedih ya, anaknya ke papa mulu. Karena kan anak perempuan, kalau anak perempuan itu deket sama papa. Kamu deket nggak sama papa kamu nggak ya? Oh, lumayan dekat. Nah, sama mama? Lumayan juga sih, tapi aku lebih dekat sama nenek. Karena aku tinggal sama nenek. Kenapa? Anak nenek banget. Why? Karena papa sama mama kan waktu itu cerai. Terus aku tinggal sama nenek karena papanya sibuk kerja. Terus ya neneknya kalau waktu aku kecil aku kesel sama nenek juga. Karena neneknya bawel kan. Udah nenek bawel lagi gitu kan di dalam hati. Manggilnya apa sih nenek? Oh, Bacang. Oh, Bacang. Kamu punya adik? Adik punya. Umur? Umur 27? Ada kakak? Ada. Jadi kamu bertiga? Berempat aku. Kakaknya Ada berapa? adiknya juga. Kakaknya satu atas. Yang paling kecil? Paling kecil 27. Di atas 27? 28. Ada? Ada kakaknya nomor 28? Iya. Oh, jadi banyak ya kamu? Iya, terus aku tinggal sama 27, nenek. 28, 31? 32. Deket-deket? Iya. Keren. Jadi ya sering berantem juga, cuman kalau sekarang sih aku sayang sama nenek. Kalau dulu Nggak gak sayang begitu papa sayang. mama? Lebih sayang sama nenek. Karena jatuhnya aku tuh kayak tinggal bareng sama nenek tuh lebih lama. Jadinya aku lebih sayang sama nenek. Oh, sayangnya sama nenek aja. Iya. Kalau Kak Aurel, saya nggak sama orang tua. Ya, sayang dong. Sayang ya, Sayang semuanya. semuanya. Nenek, ya semuanya. Kak, adik, Nenek, kakek, adik, orang tua, semua tante, semua deh. mamanya Kak Ata juga sayang. Sayang dong, semuanya sayang. Semua sayang ya. Keluarga itu harus sayang semua ya. Harus ya. Nah, kalau ngebahas soal Amina, Kak Aurel pengen nggak Amina udah besar jadi artis juga nggak? Sebenarnya kalau cita-citanya dia ya aku balikin lagi aja. Dia maunya jadi apa? Kalau misalnya dia tiba-tiba mau jadi dokter ya silahkan, asalkan dia serius. Kalau dia mau jadi penyanyi ya kita pasti support. Dia mau jadi pemain film kita support. Pokoknya apapun pilihan dia kita support. Cuman namanya orang tua Iya. juga kita ada kepengenan. Pengen deh jadi Amina jadi menerusin orang tuanya gitu. Tapi ya kalau misalnya dia nggak pengen pun kita nggak masalah. Haruka punya tipe pasangan nggak? Iya punya. Apa? Orang kaya. Why? Karena aku gak mau kerja lagi. Oh, jadi kamu pengen di rumah aja gitu? Iya, aku mau ibu rumah tangga. Oke. Jadi harus ya orang kaya. Terus aku gak mau. Suaminya nggak apa-apa kamu jadi ibu rumah tangga? Iya gak apa-apa. Kenapa? Karena ya namanya suami tanggung jawab lah. Tanggung jawab kan udah pasti. Iya. Tapi kita itu sebagai wanita tetap harus mempunyai pekerjaan, tetap harus mempunyai penghasilan sendiri. Kalau misalnya tiba-tiba amit-amit kita nggak ada yang tahu cerai, kamu nggak punya papa, how? Oh iya ya. Berarti aku gak mau cerai. Ya kita nggak tahu. Gak tahu ya. Kita nggak ada yang tahu. Oh berarti kalau udah cerai aku cari lagi langsung. Pas kamu cari kerja lagi atau cari pasangan? Enggak, jadi pasangan. Berarti aku Hebat. simpan aja kali ya. Simpan cowoknya. Oh. Ya Allah, ada-ada aja dia Jangan ya. ya. Jangan dong. Jangan ya. Berarti ya
penting yang sayang sama aku sih. Ya kan? Iya, itu sayang yang keluarga. penting. Iya. Terus kamu katanya sukanya yang businessman gitu. Iya. Kenapa? Karena kalau kerja di kantor atau kerja di selain artis, mereka lebih pinter buat ke depannya. Artis kan kadang banyak kerja, kadang nggak ada kerja. Tapi kalau misalnya bisnisnya pasti kerja terus iya, gitu ya. Maksudnya mereka meskipun kantornya lagi rendah atau tinggi atau gimana, tetap mereka bisa kerja yang sebagai tetap dapat duit juga gitu. Ya. Oke. Itu yang penting sih. Karena kalau artis ya kebetulan Haruka masih ada kerja, tapi kan kita nggak tahu di depannya kayak gimana. Nah itu sama aja kayak tadi, kalau misalnya tiba-tiba cerai gitu, amit-amit. Iya sih. Jadi Kak Haruka nggak punya duit gimana ya kan Kak Haruka? Ntar aku nangis terus. Iya kita walaupun jadi ibu rumah tangga, di rumah kita tetap aja jualan apa kayak atau bikin endorse atau live atau apa, pokoknya bikin yang bisa Atau kalau dikerjain. aku nikah terus aku nggak kerja lagi, terus tiba-tiba cerai, aku nggak punya apa-apa, aku ke rumah kaurer ya. Itu ngapain maksudnya ke rumah Tinggal. Boleh. Beli ya. Jangan dong, jangan sebut cerai juga tapi ya. Oke. Nah tapi kan tadi kan udah ngomongin tipe pasangan. Iya. Kira-kira Kak Haruka kalau udah punya pasangan, mau punya anak gak? Kalau aku sih kalau dapat ya aku pengen. Cuman kalau enggak juga gak apa-apa, karena kalau orang Jepang itu banyak yang nggak mau punya anak duluan. Kenapa? Karena mereka masih ada hidup masing-masing sendiri. Kalau udah semua aman dan semua udah siap baru punya anak. Soalnya aku pernah dengar berita katanya kalau di Jepang itu sampai pemerintahan aja mau kasih duit untuk orang yang pengen punya anak gitu. Iya. Karena mungkin saking populasinya sedikit ya. Iya. Jadi kalau punya anak setiap bulan dikasih duit dari negaranya. Dan enak dong. Iya, asuransinya juga lebih banyak dari negaranya. Dan sekolah sampai SMA gratis. Enak dong. Sebenarnya enak, tapi karena orang-orang banyak yang nggak mau, jadi dari negaranya bikin fasilitas kayak gitu. Cuman tetap aja sampai sekarang banyak yang tetap belum banyak yang mau punya anak, karena orang Jepang tuh serius banget kerja. Dan kalau kerjanya sibuk, siapa yang urusin anaknya gitu. Dan kalau di Jepang, kalau punya anak tanggung jawab orang tuanya, jadi gak boleh kasih suster atau gak boleh kasih pembantu gitu. Oh gitu. Jarang ada. Kalau pakai pembantu kadang dikatain juga, ih lu gak bisa dijaga anak sendiri kayak gitu. Jadi aku orang-orang pakai babysitter. Iya, jadi orang-orang kalau di sini kan enak ya. Maksudnya kalau emang nggak bisa ya kenapa nggak minta tolong ke orangnya gitu. Iya. Tapi kalau di Jepang jarang ada minta tolong ke orangnya. Oh gitu. Kayak banyak yang gengsi juga mungkin dan malu juga. Tapi kita titip sama nenek gitu boleh kan? Boleh. Oh, yang penting nggak sama mbak kayak gitu. Perbedaan apa yang paling menonjol sebelum dan sesudah apa yang paling apa? menikah? Menonjol. Lu beli kasih pertanyaan dia bingung Kak. Sebelum Coba dan ulang. sesudah. Coba gimana? Jadi ada nggak perbedaan sebelum menikah atau sesudah nikah? Oh. Iya kan? Iya. Oke, perbedaannya mungkin kalau dulu aku tuh apa-apa mikirin untuk sendiri. Terus abis itu kalau dulu tuh aku apa-apa tuh disiapin sama orang tua. Terus nggak pernah mikirin kayak gitu-gitu. Nah kalau sekarang tuh aku harus terjun langsung, nge-manage ini, nge-manage itu, terus urusin suami, udah itu paling utama, urusin suami. Urusin suami ribet nggak? Enggak sih. Oh enggak ya? Enggak, cuman kalau suami aku tuh dia kayak bayi, kayak anak aku, dia sukanya makannya disuapin. Ya suka tuh makannya disuapin, kayak gitu-gitu. Manja, suamiku manja. Kalau Kak Ata pas pacaran manja juga nggak? Nggak semanja pas udah nikah, waktu udah nikah lebih manja lagi parah. Pas pacaran gimana? Bisanya aku lagi sama Amina gitu, lagi suapin Amina, tiba-tiba sayang, iya kenapa? Suapin aku. Oke, Amina sayang mama suapin papa dulu, suapin bayi besar, bayi pertama. Lucu banget. Iya, jadi aku punya 2 bayi di rumah, papanya Jadi dengan harus suapin ini gitu. Iya lucu lah pokoknya. Terus Kak Aurel siapa yang suapin? Sendiri. Oh sendiri ya? Nggak mau disuapin? Nggak, makan sendiri aja deh. Lebih gampang ya? Udah kayak keburu udah sendiri aja lah.
Nah, harapan ke depan Aurel untuk Oh, bentar, bentar, Aminah bentar. dan suaminya. Bentar. Harapan Harapan ke depan. ke depan, Tadi harapan ke depan. harapan ke depan, Kalau misalnya di Jepang N itu eng. and Oh, jadi kalau N itu bacanya eng. Oh gitu. Oke. harapan ke depan buat Aminah dan suami. Harapannya ke depan yang pasti semoga kalau untuk keluarga, semoga keluarganya selalu dilindungin sama Allah. Amin. Dijauhin dari segala fitnah, dari orang-orang yang mungkin ingin berniat buruk sama kita gitu. Dan semoga suami ya pastinya sehat. Sekarang aku tuh kalau berdoa semoga sehat aja, sehat. Amin. Terus habis itu semoga Bang Atta bisa memberikan contoh yang baik terus untuk keluarganya, untuk Amin. anak dan istri. Dan untuk Aminah semoga Aminah juga bisa menjadi anak yang berbakti sama orang tua, bisa membanggakan keluarga, bisa menjadi contoh yang baik juga nanti untuk adik-adiknya. Amin. Doain ya teman-teman. Doain teman-teman, amin. Ya, terima kasih Kak Aurel udah datang podcast bareng sama Harka. Semoga Harka, ya udah. Semoga Harka segera menyusul Kak Aurel menikah dan punya anak lucu kayak aku. Bentar. Kamu sukanya orang Indonesia atau orang Jepang? Aku sukanya dua-duanya. Mix. Mix juga boleh, suami orang juga suka aku. Kenapa ya kalau suami orang tuh kelihatan baik, bentang, terus Kalau suami sendiri enggak gitu. nggak ganteng gitu ya. Kenapa ya? Karena manusia kan nggak pernah puas. Jadi kita Iya udah sih. punya, kita ngeliat punya orang lebih Tapi kan zaman terus. sekarang kan boleh, bukan zaman sekarang. Boleh apa? Bukan. Boleh apa? Salah. Tapi kan cowok kan boleh istri kedua. Iya, tapi nggak usah. Oh, nggak Satu usah aja. ya? Satu aja udah sulit, apalagi 2, 3, 4, 5, 6, 7 tambah sulit lagi. Kalau misalnya aku istri keduanya Kak Ate gimana? Wow, amazing. Jangan deh, takut nanti Oh, kenapa? dimarahin lagi semua. Jangan ambil suami orang gitu. Ya udah pokoknya terima kasih teman-teman nonton podcast Versus. Bye bye.